Maka itulah yang menyebabkan mereka masing-masing ingin berkuasa karena ingin mempercepat proses penyebaran agama Islam, ya. Bukan orientasinya kekuasaan, bukan, ya. Nah, ini harus kita pahami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam. Mari kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah seputar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kalian sudah tahu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Nah, di antaranya kita akan mengetahui atau mengidentifikasi sejarah berdirinya. Ini berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian kita juga akan melihat sekilas perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah ini. Dan yang ketiga adalah peristiwa penting proses berdirinya. Apa yang menjadi faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Daulah sebelumnya adalah Daulah Umayyah. Lalu mengapa Daulah Abbasiyah ini harus ada? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memang pada saat itu terjadi perpecahan internal di dalam keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Politiknya tidak stabil, ya. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak, anak dari Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah. Kemudian faktor yang ketiga adalah perpecahan eksternal antara kelompok suku Arab yang ada di sebelah utara dan kelompok Arab yang ada di sebelah selatan. Kemudian faktor keempatnya adalah adanya kekecewaan ulama dan tokoh agama karena menilai bahwa khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, yakni Marwan bin Muhammad, dinilai tidak memiliki sikap seorang negarawan yang baik. Dan faktor yang terakhir adalah karena wafatnya atau meninggalnya khalifah terakhir dinasti Umayyah, yakni Khalifah Marwan bin Muhammad ini. Maka inilah 5 faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, dinasti atau Daulah Abbasiyah ini sendiri dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 750 Masehi, gerakan ini dimulai. Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya.
ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni Bani Hashim ya. Hashim. Ya kalau kita sekarang itu hashtagnya lah gitu ya, hashtagnya kalau presiden kita itu menggunakan hashtag kerja. Nah ya. Kemudian dulu zamannya Pak SBY kita bisa atau apa gitu ya, itu hashtagnya. Jadi membawa nama-nama itu untuk menggalang persatuan. Jadi perlu dipahami bahwa Daulah Abbasiyah bukan berarti kita memandang Daulah Umayyah itu buruk, bukan ya. Tapi Daulah Abbasiyah ini menganggap apa yang dilakukan oleh Daulah Umayyah itu lambat atau tidak sesuai dalam proses percepatan penyebaran agama Islam. Ini hanya masalah sudut pandang kita, sudut pandang mereka yang berbeda. Masing-masing punya tujuan yang mulia, yakni membesarkan nama Islam ya. Jangan sampai kita belajar sejarah seperti ini menganggap bahwa dinasti Umayyah itu buruk, dinasti Abbasiyah itu baik. Bukan ya, ini hanya masalah cara pandang. Sama seperti pemimpin-pemimpin di negara kita, bahwa ketika ada Pak Prabowo mau jadi presiden, kemudian Pak Jokowi mau jadi, apakah kedua tokoh ini buruk? Tidak ya, masing-masing itu baik. Hanya saja mungkin mereka berbeda cara, berbeda pandangan dalam hal memajukan negara, dalam hal ini, dalam hal bagaimana memajukan Islam pada saat itu. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal secara dalam dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, seolah-olah di antara keduanya itu ada yang mempunyai kesalahan. Nah ini padahal hanya masalah cara pandang. Tentunya kita meyakini pendahulu-pendahulu kita semuanya berorientasi pada membesarkan Islam, bagaimana Islam cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hanya saja ada yang memandang cara yang dilakukan oleh daulah ini lambat, cara yang dilakukan oleh daulah ini cepat. Maka itulah yang menyebabkan mereka masing-masing ingin berkuasa karena ingin mempercepat proses penyebaran agama Islam ya. Bukan orientasinya kekuasaan, bukan ya. Nah ini harus kita pahami seperti itu. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Nah, bagaimana proses berdirinya daulah ini atau Daulah Abbasiyah ini? Yang pertama, tentunya tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau ini atau Ali bin Abdullah ini meraih simpati masyarakat dengan cara menamakan awal gerakannya ini sebagai gerakan keluarga Bani Hashim, karena ingin mengembalikan kepemimpinan itu kepada Bani Hashim yang mengetahui secara persis bagaimana sebenarnya Islam dan bagaimana memajukan Islam. Ya meskipun Umayyah juga bertujuan sama, mungkin hanya cara pandang dan teknik yang mau dilakukan itu beda. Ya, jadi bukan berarti yang dilakukan oleh Umayyah itu salah, bukan ya. Jadi ini hanya masalah cara bagaimana tercepat. Sama lah seperti di negara kita yang saat ini ada masalah COVID ini ya. Ada yang berkeinginan memberikan bantuan berupa uang untuk masyarakat supaya masyarakat tetap sehat. Ada juga yang berupaya jangan diberi uang, tapi kita berikan berupa vaksin. Ada yang juga mengatakan jangan vaksin, tapi kita berikan minuman herbal sebagai imunitas. Nah masing-masing sebenarnya tujuannya, hanya saja caranya yang berbeda-beda. Seperti itu juga dengan proses Daulah Umayyah maupun Daulah Abbasiyah. Menurut Umayyah, dinasti Umayyah yang mereka lakukan untuk penyebaran Islam ya sudah bagus ya, tapi menurut kelompok Abbasiyah itu tidak bagus karena kurang cepat. Itu yang harus kita paham. Jadi jangan sampai kita memandang tokoh-tokoh itu bersalah atau hina dan lain sebagainya. Jangan ya, karena mereka itu adalah orang-orang soleh yang telah menyebarkan Islam sehingga kita bisa merasakan Islam sampai di Indonesia.
Akan tetapi yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah ini usahanya belum terwujud ya, karena keburu wafat ya. Nah, setelah beliau wafat tahun 1204 Hijriah atau 742 Masehi, nah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yakni Muhammad bin Ali. Tadi kan Ali bin Abdullah, ini Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali dia menjadikan kota Kufah dan kota Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Artinya membangun kekuatan di sana, mencoba mengumpulkan para pendukung-pendukung, strategi-strateginya begini. Ya memang perpolitikan juga ya, perpolitikan. Bagaimana untuk menguasai dan mempercepat proses pembangunan. Nah, di kota Khurasan ini Muhammad bin Ali mendapat dukungan yang pada saat itu kota Khurasan dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Yang nanti Abu Muslim Al-Khurasani inilah yang akan menjadi panglima perang di dalam proses berdirinya Daulah Umayyah ya. Daulah Abbasiyah ya. Muhammad bin Ali, anak dari Abdullah, Ali bin Abdullah. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, setelah Muhammad bin Ali wafat, dilanjutkan kembali oleh Ibrahim bin Muhammad. Ini yang bertekad melanjutkan pendahulu-pendahulunya, yakni Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, dan ini anaknya Ibrahim bin Muhammad melanjutkan. Tetapi ketika beliau hendak melanjutkan perjuangan ini, khalifah terakhir dinasti Umayyah mengetahui gerakan ini. Akhirnya Ibrahim bin Muhammad ditangkap lalu diasingkan dan beliau wafat di dalam pengasingan tersebut karena gerakannya diketahui oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, ini Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Nah, kemudian pada saat itu dengan wafatnya Ibrahim bin Muhammad bukan berarti gerakan Abbasiyah ini berhenti, karena masih ada Abu Muslim Al-Khurasani yang terus berjuang. Ide-ide dari pendahulu pendiri dinasti Abbasiyah ini cocok dengan dia dan ini harus dilanjutkan. Maka bergabunglah 3 orang ini, yakni Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang, Abu Abbas As-Saffah yang nantinya akan menjadi khalifah pertama dalam dinasti Abbasiyah, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang ini menjadi khalifah kedua sekaligus sebagai pendiri kota Baghdad nantinya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa karena penyerangan terjadi di mana-mana. Kota Damaskus, Syria itu sudah dikepung. Walaupun pada saat itu beliau berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, tetapi Khalifah Marwan bin Muhammad akhirnya tertangkap di kota Fustat di daerah Mesir ya, dan akhirnya beliau wafat di sana. Nah, dengan wafatnya beliau karena tidak ada lagi yang melanjutkan, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, pada saat itulah di Kufah inilah Abdullah bin Abbas atau Abu Abbas As-Saffah didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi kalau kita lihat alur dan tokoh pendirinya seperti ini. Pertama, gerakan ini dimotori oleh Ali bin Abdullah. Setelah beliau wafat, dilanjutkan kembali oleh anaknya Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali wafat 3 tahun setelah ayahnya. Kemudian dilanjutkan kembali oleh anak dari Muhammad bin Ali, yakni Ibrahim bin Muhammad. Tapi beliau juga wafat setahun kemudian. Nah, gerakan tersebut dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah ya, yang merupakan khalifah pertama dan nantinya didukung lagi oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan juga Abu Ja'far Al-Mansur.
Demikianlah anak-anakku sekalian, sekelumit tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk mengenai bagaimana perkembangan dan lain sebagainya. Tetap ikuti pembahasannya di channel Cara Mudah ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share, dan hidupkan notifikasi. Maknai sejarah masa lalu sebagai cermin untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.